Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwafillah, azakumullah, ibu-ibu dan bapak yang rahmati Allah, alhamdulillah kembali dipertemukan di dalam program belajar bahasa online bersama Pesantren Maki Bandung. Dan hari ini kita insyaallah akan melanjutkan pelajaran kita di dalam bahasa Arab 90 jam metode Maki bersama saya Qadna Rahmat. Dan alhamdulillah hari ini ditemani oleh ikhwah para tulab Pesantren Maki Bandung. Ada Misyari, Kepaluki Misyari. Kemudian ada Fairuz, Kepaluki Fairuz. Kemudian ada Faisal, Kepaluki Faisal. Kemudian ada Sihab, Kepaluki Sihab. Bapak dan ibu-ibu, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan ya pada halqah yang ke-28 ya. Al-halqatu saminatu wal ishrun ya. Ad-darsus sabi wal ishrun, yaitu pelajaran yang ke-27. Dan pada pelajaran ke-27 ini insyaallah kita akan membahas tentang al-bahsu fil asma, yaitu pembahasan tentang isim-isim bagian yang kedua insyaallah. Baik, kita akan mulai saja ya al-bahsu fil asma, dan kita mulai membaca tafadhal dari Misyari. Ya, bagian yang pertama silakan al-asmaul khamsah. Fadal ya Misyari. Al-asmaul khamsah ya kullu ismin akhiruhu harfun ilatin salihatun li i'rab wa hiya abun akhun hamun fudhu mislu Abu Bakrin akhuhu hamuhu fu syaikhin du muru'atin. Baik, barakallahu fik. Nah, kita hari ini insyaallah bahasan yang pertama adalah al-asmaul khamsah ya. Jadi setelah pada pertemuan kemarin kita membahas 5 isim ya dari sisi bilangannya. Ingat, itu dari sisi apa? Bilangan. Yang pertama apa? Mufrad, kemudian musanna, kemudian jama ya. Dan jama terbagi 3. Ada jama apa? Jama muzakkar salim, jama muannas salim, kemudian jama taksir ya. Itu. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembahasan yaitu tentang ini masih bagian daripada isim-isim mu'rab ya. Isim-isim mu'rab yaitu isim-isim yang bisa berubah akhirnya. Ya kan kemarin kalau isim mufrad apa? Waladun, waladan, waladin kan gitu ya. Musafirun, musafiron, musafirin begitu. Nah, ini juga masih bagian daripada isim-isim yang mu'rab. Yang pertama ini adalah al-asmaul khamsah. Asmaul khamsah kalau diterjemahkan isim-isim yang 5 ya. Itu pengertian daripada al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Taib. Kita mulai bahas ya. Al-asmaul khamsatu hiya kullu ismin akhiruhu harfu illatin salihatun lil i'rab. Ya. Jadi al-asmaul khamsah, isim-isim yang 5 hiya adalah kullu ismin akhiruhu harfu illah. Setiap isim yang akhirnya adalah huruf illah ya, jadi di akhirnya terdapat apa? Huruf illah ya. Nah, apa saja huruf illah? Ya di catatan kaki ada. Ini tidak termasukkan ya ke dalam PowerPoint. Ya, huruf illah itu yaitu alif, wawu dan ya gitu, ya. Jadi yang dinamakan huruf illah adalah huruf alif, wawu dan ya. Nah, kemudian huruf ilat ini shalihatun lil i'rab ya. Shalihatun lil i'rab bisa di-i'rab. Nah, shalihatun lil i'rab yaitu bisa di-i'rab. Jadi si huruf ilatnya ini adalah merupakan ciri dari i'rabnya gitu. Paham ya? Jadi huruf alif, waw dan ya ini nantinya menjadi ciri i'rab daripada isim-isim tersebut. Ya. Nah, apa saja dan isim-isim yang 5 ini ya. Yang pertama adalah abun, bapak. Kemudian yang kedua akhun, artinya saudara laki-laki. Kemudian yang ketiga adalah hamun, ya, mertua. Nah, hamun ini bisa 2 ya, bisa berarti mertua atau ipar ya. Jadi kalau anak cenderung hamun itu ya mertua ya. Ada juga menerjemahkan ipar, ada memang. Tapi kalau anak lebih cenderung menerjemahkan hamun ini apa? Mertua. Kemudian fu ini asalnya di pauhun. Fauh
fu itu artinya mulut, ya. Asalnya itu pauhun. Ya. Kemudian zu ini artinya yang memiliki, ya, sahibun. Nah ini jadi abun, akhun, hamun, fu dan zu. Nah ini adalah asmaul khamsah. Kapan dia menjadi asmaul khamsah? Nah kita lihat di dalam contoh. Nah kita lihat contohnya. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Misal Abu Bakrin. Nah Abu Bakrin. Nah ini ketika, ya, diidopahkan. Paham? Apa diidopahkan? Disandarkan kepada kalimat yang lain. Contoh abun disandarkan kepada Bakrin, maka menjadi apa? Abu Bakrin. Nah nanti abunya disebut mudhof, Bakrinnya disebut apa? Mudhof ilaih, gitu, ya. Mudhof ilaih. Nah nanti akan kita lihat perbedaan dengan isim mufrad biasa, gitu. Paham ya? Kita akan lihat perbedaan dengan isim mufrad biasa. Bagaimana asmaul khamsah ini bedanya di mana, gitu. Kok ini sendiri ada asmaul khamsah, gitu. Ya, Abu Bakrin. Kemudian akhuhu. Nah ini akhun idopahkan, disandarkan kepada apa? Kepada kalimat hu, domir, ya. Akhuhu, saudaranya laki-laki. Kemudian hamun disandarkan ke hu, menjadi hamuhu, mertuanya, ya. Kemudian fu disandarkan ke kalimat syekh. Syekh itu, ya, syekh, ya. Pu syekh, mulutnya syekh. Jadi pu mudhof, syekhin mudhof ilaih, gitu, ya. Kemudian zu muru'atin. Nah zu disandarkan ke kalimat apa? Muru'ah, menjadi zu muru'atin, yang memiliki kehormatan, ya. Kalimat yang pertama nanti disebut dengan mudhof, kalimat yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Paham ya? Abu mudhof, Bakrin mudhof ilaih, akhu mudhof, hu mudhof ilaih. Begitu aja. Hamu mudhof, hu mudhof ilaih, gitu. Pu syaihin, pu mudhof, syaihin mudhof ilaih. Zu muru'atin, zu mudhof, muru'atin mudhof ilaih. Paham ya? Nah jadi begitu. Nah, sekarang kita lihat bagaimana perbedaan si asmaul khamsah ini dengan isim yang lain, ya, isim mufrad biasa kemarin, yang mufrad, ya. Nah, perbedaan asmaul khamsah dengan isim-isim mufrad. Nah, kalau isim mufrad, contoh misalnya apa? Kitabun, ya. Apa kitabun? Sebuah buku. Baik. Kita sandarkan ke kalimat ka, misalkan kitabun ditambah dengan ka, ya, bukumu. Maka nanti langsung ketika diidopahkan itu langsung tanpa huruf ilat, kita buka, gitu. Dia langsung, paham ya? Kitabun ditambah ka menjadi kita buka. Nah di sini idopahnya ketika penyandarannya langsung saja kita buka seperti ini, ya. Tapi kalau asmaul khamsah itu nggak bisa. Contoh misalkan abun ditambah dengan ka, maka tidak langsung abuka. Paham ya? Tidak boleh apa? Abuka, tidak seperti itu, tapi harus ada huruf ilat. Maka apa? Abuka. Paham ya? Kalau kita bun langsung kita buka, gitu. Tidak kita buka, tidak. Paham ya? Kalau asmaul khamsah harus ada huruf ilat sebagai ciri i'rabnya. Nah, ini huruf ilat itu sebagai ciri i'rab. Dan ingat, i'rab kemarin ada apa? Marfu, mansub, majrur, ya, untuk isim. Apa? Marfu, mansub, dan majrur. Nah, jadi harus ada salah satu dari ketiga huruf ini. Nah, bagaimana kondisinya? Kita lanjut, ya. Ini karena tabel, Anda langsung baca aja. Ke alamatul i'rab. Perhatikan. Nah, i'rab kan ada 3, ya. Apa? Marfu. Nah, ini dalam kondisi marfu dulu. Dalam kondisi marfu, ciri i'rabnya wawu. Contoh Abu Bakrin, akhuhu, hamuhu, pu syaihin, zu muru'atin. Di cirinya apa? Wawu. Dalam keadaan mansub, nah ini dengan alif. Aba Bakrin, akhuhu, hamahu, pa syaihin,
za muru'atin. Nah, ini dengan apa? Dengan alif. Kemudian ketika dalam kondisi majrur dengan ya, Abi Bakrin, akhihi, hamihi, fi syai'in, zi muru'atin. Nah, ciri i'rabnya apa? Ya, paham ya? Jadi kalau asmaul hamsah sebelum mudhof ilaihnya itu ya, ada salah satu dari ketiga huruf ini. Bisa dengan wawu, bisa dengan apa? Alif, bisa dengan ya. Sebagai apa? Sebagai ciri i'rabnya. Paham ya? Gitu. Kalau isi mufrad biasa ya diidopahkan, kita buka, kita baka, kita bika. Kalau ini enggak gitu. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Dalam keadaan marfu dengan apa? Dengan wawu. Dalam keadaan mansub dengan apa? Alif. Dalam keadaan majrur dengan apa? Dengan ya. Paham ya? Nah itu. Jadi ini perbedaan antara asmaul hamzah dengan isim mufrad yang biasa. Paham ya? Baik. Nah ini selesai ya pembahasan tentang asmaul hamzah. Baik, kita lanjutkan sekarang ke maksur, isim maksur. Baik, tafadhol. Virus al-maksur, ba. Al-maksuru al-ismu al-maksuru huwa ismun ma'rabun akhiruhu alifun lazimatun qablaha fathatun. Naam. Mithlu al-fata, ad-duha, al-adha, al-huda, al-mustafa. Baik, barakallahu fiik. Nah, kita bahas sekarang sebenarnya isim maksur ya. Isim maksur. Jadi ini kalau mau diterjemahkan ya, maksur itu kan dari kosoro ya. Kosir itu kosir pendek ya. Nah, ini kalau diterjemahkan maksur yang dipendekkan boleh nggak? Nah, ini kalau yang dinamakan isim-isim yang seperti ini ya, ya dia tidak diterjemahkan begitu. Maksur ya udah maksur aja. Paham ya? Maksur ya maksur aja. Jadi isim maksur gitu aja. Tidak isim yang dipendekkan, tidak. Paham ya? Nah ini, jadi isim maksur aja. Baik. Nah, pengertian isim maksur. Al-ismul maksuru huwasmun mu'rabun akhiruhu alipun lazimatun qablaha fathatun. Isim maksur ya, adalah setiap isim yang mu'rab ya. Apa mu'rab? Sudah Anda jelaskan, berubah akhirnya. Akhiruhu alifun lazimatun, dan di akhirnya itu terdapat alif lazimah. Nah ini jadi alif lazimah ya. Qablaha fathatun, dan sebelumnya adalah huruf berfathah. Jadi sebelum alif lazimah ini ya, huruf sebelum alif lazimah ini harus huruf apa? Huruf berfathah. Paham ya? Harokatnya apa? Harokatnya fathah. Baik, apa yang disebut dengan alif lazimah? Alif lazimah adalah alif yang tetap ya, alif tetap yang asli dan bukan huruf tambahan. Nah ingat, yang dinamakan dengan alif itu ada alif lazimah, ada alif zaidah. Nah, kalau alif lazimah ini adalah alif yang tetap, dia merupakan huruf asli. Nah gitu. Jadi si alifnya ini memang benar-benar huruf asli ya, bukan huruf apa, bukan huruf tambahan. Jadi isim maksud seperti itu. Dia adalah isim mu'rab yang di akhirnya terdapat alif lazimah dan sebelumnya huruf sebelumnya berharokat apa? Berharokat fathah. Kita lihat sekarang di dalam contoh sini. Al-fata. Nah, ini al-fata. Nah, yang mana alif lazimah? Nah, ini alif lazimah nih. Alif yang bengkok ini ya. Kalau orang Sunda bilang apa? Alif bingkang ya. Nah, ini namakan dengan alif lazimah. Nah, ini. Jadi alif tapi bentuknya seperti ya. Nah, dan kemudian huruf sebelum alif lazimah ini berharokat fathah. Nah, ini. Ya. Nah, nanti ciri i'rabnya itu terdapat di dalam alif lazimah ini. Ya, di dalam alif bengkok ini. Paham ya? Itu. Al-fata. Al-fata artinya pemuda. Ad-duha ya, waktu duha ya. Al-aza, rasa sakit ya. Al-aza, rasa sakit. Kemudian al-huda, petunjuk. Al-mustafa, yang terpilih, boleh, yang dipilih boleh ya. Nah ini, jadi diakhiri dengan alif bengkok nih. Jadi kalau antum di Quran mendapati isim yang diakhiri dengan
huruf bengkok itu, nah itu adalah merupakan isim ya, ingat, karena yang diakhiri dengan alif bengkok juga tidak hanya isim, fi'il juga ada kan. Nah tapi ini adalah isim. Nah ini adalah merupakan huruf atau isim maksur, paham ya? Al-Fata, Ad-Duha, Al-Aza, Al-Huda, Al-Mustafa. Nah ini, jadi ini alif bengkok. Nah kalau orang Sunda ada istilah teu apal alif bingkeng acan. Artinya ya tidak tahu isi maksur. Gitu. Kenapa tidak tahu isi maksur? Karena tidak pernah masuk pesantren. Gitu. Ya, nah sekarang bapak dan ibu-ibu yang di rumah sudah tahu alif bingkeng, alif bengkok. Ini alif bengkok tuh bentuknya ya. Jadi alhamdulillah. Walaupun tidak di pesantren langsung ya. Ini juga pesantren tapi virtual ya. Kalau yang nyimak di rumah. Tapi insya Allah ini adalah sama ya, pada hakikatnya kita sedang mempelajari ilmu-ilmu pesantrenan kesini. Tip selesai ya tentang isi maksud. Lanjut sekarang tafadhol ya Faisal. Kita lanjut sekarang ke jim, bagian jim isi mankus. Tafadhol ya waladi. Al-ismul mankus huwa ismun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maksuratun ma qablaha mislu al-hadi, al-wadi, ad-da'i, al-qadi, al-munadi. Al-qaidatu tuhzafu ya'ul ismi ya'ul ismil mankusi ya'ul ismil mankusi idza lam yakun mudhafan aw muhallan bi al aw mansuban mislu biwadin ja'a qadin. Baik. Nah sekarang isi mankus. Apa yang dinamakan isi mankus? Al ismul mankus. Mankus itu nakasa. Ya. Nakasa yang kusu. Nakis itu kurang. Nanti aja. Ya. Nakasa yang kusu mankus. Ya. Nakasa itu kan kurang ya. Boleh nggak diterjemahkan mankus itu yang dikurangkan? Boleh nggak? Ya. Enggak, udah aja mankus aja gitu, ya. Nah, apa itu isi mankus? Ya. Isi mankus huwasmun mu'rabun. Ya, dia adalah isi mu'rab. Ya. Mu'rab tadi sudah dijelaskan berubah akhirnya. Akhiruhu ya'un lazimatun, dan di akhirnya terdapat ya lazimah. Paham ya? Di akhirnya terdapat apa? Terdapat ya lazimah. Nah, ini berbeda dengan isi maksur. Jadi kalau isi maksur dengan alif, kalau isi mankus dengan apa? Dengan ya, gitu. Nah, dan juga perbedaannya, kalau tadi itu kan fathah ya, hurufnya berfathah yang sebelum alif. Nah, kalau ini karena ya maksuratun maqablaha, dan sebelumnya adalah huruf berkasrah. Gitu. Jadi kalau yang tadi itu huruf apa? Huruf yang berfathah, kalau sekarang huruf yang berkasrah. Gitu. Paham ya sampai sini? Perbedaan antara maksur dengan mankus. Jadi kalau maksur itu sebelum alifnya itu berfathah, kalau mankus sebelum ya ini berkasrah. Gitu. Nah, kemudian apa yang disebut dengan ya lazimah? Ya lazimah artinya adalah ya yang tetap, ya, asli dan bukan merupakan huruf tambahan. Emang ada gitu huruf tambahan alif, misalkan alif yang merupakan huruf tambahan ada. So, misalkan alif musanna kemarin itu huruf tambahan itu. Kitabun jadi kitabani. Nah, alifnya itu bukan alif asli yang merupakan bawaan daripada isim tersebut, tapi dia adalah tambahan zaidah gitu. Nah, kalau ini memang dia alif dan ya nih itu ya, alif dimaksur dan ya di isim mankus adalah merupakan huruf asli sabitah. Baik, contoh al-hadi. Nah, ini al-hadi. Nah, ini ya kalau ya-nya ya biasa aja, tapi ini ada ya lazimah, itu artinya ya asli. Dan lihat sebelumnya adalah huruf yang berkasroh, al-hadi. Artinya al-hadi artinya pemberi petunjuk. Al-wadi lembah, ad-da'i penyeru, al-qadi hakim, al-munadi yang memanggil. Nah ini ya, jadi sebelum ya-nya ini adalah huruf berkasroh. Nah, ini ya adalah merupakan isim mankus. Nah, di mana nanti letak perbedaan isim maksur, isim mankus dengan isim mufrad? Nanti kita bisa lihat di
i'rabnya ya. Nanti kita akan lihat di ciri-ciri i'rabnya. Ya. Kemudian ada kaidah al-qaidatu tuhzafu ya'ul ismil mankus idza lam yakun mudofan au muhalan bi al au mansuban. Kaidah huruf ya isim mankus ya tuhzafu bisa dibuang si ya-nya itu. Tuhzafu ya'ul ismil mankus bisa dibuang ya isim mankus. Itu bisa dibuang dalam keadaan apa? Idza lam yakun mudofan, apabila tidak berupa mudof, tidak disandarkan ke kalimat yang lain. Jadi si ya ini itu bisa dibuang gitu. Tapi ada 3 syarat. Yang pertama tidak menjadi mudof. Yang kedua ya muhalan bi'al, tidak diawali oleh alif lam. Paham ya? Si isim mankusnya itu kosong dari alif lam. Au mansuban ya, dan juga tidak dalam keadaan mansub gitu ya, tidak dalam keadaan mansub. Ya paham ya gitu. Jadi kalau dia itu dalam keadaan marfu atau majrur berarti maka si alif lamnya itu boleh dibuang. Contoh sini biwadin, nah ini ya, dengan lembah. Nah ini kan bi huruf jar, wadin berarti kan majrur ya, betul, kondisinya majrur, kemudian tidak didopahkan ke kalimat yang lain, kemudian juga tidak diawali dengan apa, alif lam, maka sudah sempurna dia ya. Bisa dibuang si ya lazimahnya itu ya, bisa dimunculkan biwadi dan juga bisa dibuang menjadi biwadin. Kemudian contoh jaa qadin. Nah ini aslinya adalah jaa qadi ya. Karena tidak pakai alif lam maka bisa dibuang menjadi jaa qadin. Ini dalam bukan dalam keadaan majrur ini. Ya, kan jaa fi'il. Berarti qadin apa? Fa'il ya. Marfu ini. Nah, tapi karena dia tidak diawali dengan alif lam ya, kemudian tidak sebagai mudhof dan tidak dalam keadaan mansub, maka bisa dibuang si ya-nya itu menjadi jaa qadin ya. Hakim itu telah datang. Tip padahal yang terakhir sekarang al-ismul ladzi la yansarif. Padahal ya siap. Al-ismul ladzi la yansarif. Al-ismul ladzi la yansarif huwa ismul ladzi la yadkhulu alayhi tanwin. Wa idza kana majruran wa yakunu majruran bil fathi niyabatan 'anil kasrah. Ya. Mithlu Ahmadu, Fatimatu, Ibrahimu, Makkatu, Umar. Wa sayati tafasiluhu insyaallah. Nah, al-ismul ladzi la yansarif. Nah, al-ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak bisa dimasukkan oleh tanwin. Ya. Nah, maka isim itu ada 2. Ada isim munsharif. Isim munsharif itu bisa masuk ke tanwin. Contoh kitabun, rajulun, ya. Di isim munsharif. Nah, kemudian ini adalah al-ismul ladzi la yansarif. Apa al-ismul ladzi la yansarif? Al-ismul ladzi la yansarif huwa ismul ladzi. Dia adalah isim yang la yadkhulu alaihi tanwin, tidak bisa masuk tanwin ke dalamnya, gitu. Jadi al-ismul ladzi la yansarif adalah isim yang tidak bisa dimasuk oleh tanwin. Gitu, paham ya? Tidak bisa masuk tanwin nih ke ismul ladzi la yansarif ini. Nah, wa idza kana majruran, dan apabila si isim munsharif ini dalam keadaan ghair munsharif ini ya, dalam keadaan majrur, fayakunu majruran bil fathah, maka dia majrur dengan apa? Dengan fathah. Niyabatan anil kasroh, sebagai pengganti kasroh. Nah gitu. Jadi dia itu nggak boleh tanwin. Yang pertama ya tidak boleh apa? Tidak boleh tanwin. Kemudian yang kedua tidak boleh kasroh. Paham ya? Itu al-ismul ladzi la yansarif. Maka paling domah dan fathah. Si ininya tuh apa? Harokatnya itu ya. Tidak boleh bertanwin. Contoh Ahmadu, tidak boleh Ahmadun. Fatimatu tidak boleh Fatimatun, nggak boleh ini. Paling 2 aja, karena juga tidak boleh masuk kasroh. Ahmadu, Ahmada. Fatimatu,
Fatimata. Ibrahimu, Ibrahima gitu aja. Makkatu, Makkata. Umaru, Umaro gitu aja ya. Jadi kalau masuk huruf jar pun dia majurnya dengan apa? Dengan fathah ya. Gitu. Jadi misalkan jaa an Ahmada, tidak boleh an Ahmadi gitu. Apalagi kalau pakai kasroh, pakai tanwin nggak boleh. Ahmadin, nah itu salah. Kuadrat itu salahnya ya. Udah mah kasroh pakai apa? Pakai tanwin. Ya, nah ini. Wasayati tafasiluhu insyaallah, dan akan datang uraiannya insyaallah ya. Insyaallah nanti akan datang uraiannya. Nah itu ya. Jadi hari ini kita terbahas asmaul hamsah, maksur, mankus, dan al-ismul ladzi la yansarif. Terakhir kita bahas alamatul i'rab. Ini langsung anak baca saja ya, alamatul i'rab karena ini berupa tabel ya. Ciri-ciri i'rabnya. Untuk ciri-ciri i'rab perhatikan yang maksur sekarang. Ya, kalau maksur ini dalam keadaan marfu, mansub dan majrur sama dia. Ya, al-fatha. Nah, pada alif ini sebenarnya ada dhammah itu. Ya, tapi disebut dengan ad-dhammatul muqaddarah. Apa dhammah muqaddarah? Dhammah yang diperkirakan. Jadi diperkirakan di alif itu ada dhammah gitu. Nah, kalau alif ya, Bapak dan Ibu itu memang dia yulazimu sukun. Jadi huruf yang memang harus sukun selamanya gitu. Ya, jadi dia tidak dinampakkan, tidak bisa dinampakkan gitu. Jadi nggak boleh al-fatha, nggak boleh gitu. Nah, maka ciri marfunya ya, kalau kan kemarin isim mufrad biasa kan marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasroh. Nah, kalau ini muqaddarah semua. Marfu dengan dhammah muqaddarah alal alif, dhammah yang diperkirakan di atas alif. Kemudian mansub juga sama. Al-fathatul muqaddaratu alal alif dengan fathah yang diperkirakan di atas di atas alif ya. Kemudian majrur juga sama dengan kasroh. Al-kasratul muqaddaratu alal alif dengan kasroh yang diperkirakan di atas alif gitu. Ya. Ini perbedaan dengan isim mufrad yang biasa. Marfu dengan dhammah muqaddarah, fathah dengan dhammah muqaddarah, dan majrur dengan kasrah muqaddarah. Oke. Kemudian mankus sekarang. Nah, marfu, mansub, majrur. Dalam keadaan marfu sama dia. Oh ya, tadi untuk isim maksud dulu. Mengapa si fathahnya si dhammah, fathah dan kasrahnya itu tidak bisa dinampakkan? Alasannya adalah ta'adzur ya. Tadi untuk yang maksud ta'adzur, repot. Karena memang si alif itu tidak menerima harokat, paham ya? Kecuali sukun. Maka ya dhammahnya muqaddarah, fathahnya pun muqaddarah, kemudian kasrohnya pun muqaddarah. Nah, kalau mankus ini diakhiri dengan ya. Ya ini sebenarnya bisa menerima harokat, paham ya? Ya ini sebenarnya bisa apa? Menerima harokat. Hanya berat untuk diucapkan. Gitu. Maka dalam keadaan marfu sebenarnya bisa kita al-hadiyu bisa, tapi katanya berat ini untuk diucapkan. Paham ya? Berat katanya untuk diucapkan, maka sudah dimuqaddarahkan saja. Jadi ad-dhammatul muqaddaratu alal ya, dhammah yang diperkirakan di atas ya. Sebenarnya bisa, tapi berat katanya begitu. Paham ya? Ad-dhammatul muqaddaratu alal ya. Nah, kemudian yang mansub. Nah, kalau mansub ini dinampakkan al-hadiyah. Kenapa untuk mansub ini dinampakkan? Karena fathah itu adalah harokat yang ringan ya, maka al-fathatu alal ya, fathah di atas ya. Kenapa? Karena fathah itu adalah harokat yang ringan. Jadi kalau dhammah dan kasroh katanya berat gitu. Ya, maka dalam keadaan marfu al-hadi, dalam keadaan mansub al-hadiyah. Nah, majrur balik lagi al-hadi. Kalau ini memang berat sih ya, sok gerak. Al-hadi, al-hadi berat nggak? Agak berat ya ini al-hadi. Itu al-hadi. Nah, gitu. Jadi ke dalam keadaan majrur memang dengan al-kasratul muqaddarah alal ya, dengan kasrah muqaddarah di atas ya. Taib. Itu ya. Kenapa? Karena
alasannya berat gitu ya. Kalau tadi alif nggak bisa, kalau ya ini memang berat. Untuk apa? Untuk domah dan kasroh. Tapi kalau fathah ya dinampakkan karena memang ringan, yang disebut dengan akhaful harokat ya, harokat yang ringan. Terakhir al-ismul ladzi la yansharif ya, ini tidak bisa maksud tanwin dan tidak bisa dimasuki kasroh gitu ya. Marfu, mansub, majrur. Marfunya dengan domah ya, ad-domah ya, Ahmadu. Mansub Ahmada, ini biasa aja dengan fathah, tapi nggak boleh tanwin itu aja. Nah, ketika majrur karena tidak bisa dimasuki oleh apa? Kasroh, maka Ahmada tetap dengan fathah. Dan fathah ini disebut dengan al-fathatu niyabatan anil kasroh. Fathah sebagai pengganti kasroh. Baik ya. Selesai Bapak dan Ibu pembahasan tentang ciri-ciri i'rabnya, dan ini ada latihan ya, gampang ya latihannya. Tadribul awal, akmil kula jumlatin ya, sempurnakan setiap kalimat jumlah bikhtiyari kalimatin munasibatin minal asmail khamsah, dengan memilih kalimat yang sesuai dari isim yang 5. Ini gampang, pilihan juga cuma 2 ya setiap ini ya. Ini latihan pertama. Kemudian kedua, halaman 114, ayin isman maksuron bimayati ya, pisahkan isim-isim maksur atau tentukan isim maksur dari contoh dari kalimat-kalimat di bawah ini, yang mana nih yang isim maksur ya. Alaika bitaqwallah, ini yang mana isim maksur, gampang ya. Kemudian yang latihan ketiga, ayin isman mankuson bimayati, ini juga sama ya, kita menentukan yang mana yang merupakan isim mankus, latihan yang ketiga. Latihan yang keempat, istakhrij minal ayatil atiyah al asma'al khamsah wal maksur wal mankus ya, keluarkan dari ayat-ayat berikut ini asmaul khamsah, isim maksur dan isim mankus ya. Silakan Bapak dan Ibu bisa dikerjakan ya. Alhamdulillah sudah selesai materi untuk hari ini, dan kepada Bapak dan Ibu yang ingin bersama-sama untuk mengembangkan program ini, bisa di Infak Bina Mangki IBM untuk operasional dan pengembangan program di Bank Mandiri dengan nomor rekening 131 001 3441 631, atau di Bank Syariah Mandiri dengan nama rekening 701 556 7327. Informasi di 085795955657 atau 082121 493636. Menaturkan jazakumullah khairal jazak kepada antum semua yang telah membersamai di dalam proses tasjilat ini ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi antum semua. Ana undur diri, mudah-mudahan kita semua tetap dalam keadaan sehat. Aku qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.